Sejarah mencatat, orang-orang hebat tak lahir dari kemudahan, namun dari berbagai tantangan dan hambatan. Itulah kita, belajar dan memperbarui diri untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Perkembangan Islam di Kalimantan Timur tak lepas dari peran besar para ulama. Kehadiran mereka bahkan terasa sejak abad ke-16, terutama di Kerajaan Kutai Kartanegara. Salah satu ulama besar yang berjasa dalam penyebaran Islam di Kalimantan Timur adalah Habib Muhammad bin Ali bin Hasan bin Toha bin Yahya atau dikenal Pangeran Noto Igomo. Di akhir bulan Februari 2024 kemarin, Tribun Kaltim berkesempatan mengunjungi makam Pangeran Noto Igomo yang terletak di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Oke Tribuners, sekarang Ami sudah ada di makam Kelambu Kuning yang berada di Kutai Kartanegara, di mana makam ini merupakan salah satu makam sejarah dalam Kesultanan Kutai Kartanegara, khususnya pada masa Kesultanan Kutai Kartanegara pemerintahan dari Aji Sultan Alimuddin pada tahun 1899 dan dikenal sebagai seorang ulama yang menjadi kepercayaan dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Dan ulama itu Tribuners ialah Muhammad bin Yahya yang diberi gelar oleh Sultan kepadanya, yaitu Pangeran Noto Igomo. Langsung aja kita lihat bagaimana makam dari Pangeran Noto Igomo. Ayo Tribuners. Makam Pangeran Noto Igomo familiar dengan sebutan Komplek Pemakaman Kelambu Kuning. Jika ditarik dari jantung Kutai Kartanegara, lokasi makam tersebut memiliki jarak tempuh yang tidak cukup jauh. Merujuk perhitungan Google Maps, hanya berjarak sekitar 1,8 km atau menelan waktu sekitar 5 menit jika tanpa kendala. Karena daerah makam adalah perbukitan, maka posisi makam berada lebih tinggi dari jalan raya. Di kompleks pemakaman ini, Pangeran Noto Igomo dimakamkan bersama sang istri, yaitu Aji Raden Lesmining Puri serta mertua beliau, yaitu Sultan Aji Muhammad Alimuddin, yang memimpin Kesultanan Kutai dari 1899 hingga 1915. Jadi ini makam daripada Haji Aisyah bin Sultan Muhammad Alimuddin. Beliau ini, Haji Aisyah ini istri daripada Habib Muhammad bin Ali bin Yahya atau Pangeran Noto Igomo. Beliau anak daripada Sultan Alimuddin yang makamnya ada di sebelah, di kubah sebelah, dan beliau ini kakak daripada Sultan Parikesit. Salah satu keturunan beliau, Habib Mubarak, saat ditemui awal Maret kemarin menuturkan Habib Muhammad bin Yahya lahir pada tahun 1260 Hijriah atau bertepatan 1844 Masehi di Masilah, yakni sebuah desa kecil di Hadramaut, Yaman. Dengan berasal dari keluarga Alawiyin bermarga Al bin Yahya, ayahnya bernama Syed Ali bin Hasan bin Toha bin Yahya, sementara ibunya merupakan seorang syarifah dari keluarga bin Tohir. Dalam catatan sejarah, Habib Muhammad bin Yahya awalnya diberi gelar Raden Syarif Penghulu yang berwenang dalam pengaturan urusan keagamaan. Namun pada kemudian hari, Habib Muhammad bin Yahya diberi gelar Pangeran Noto Igomo, seorang ulama besar yang mengeluarkan fatwa-fatwa agama atas berbagai masalah yang ada. Oke, di sini Ami sudah bersama dengan Habib Mubarak yang akan menceritakan tentang makam Kelambu Kuning ini. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan Ami di sini mau bertanya nih mengenai kisah dari Pangeran Noto Igomo itu. Siapa sih sosok dari Pangeran Noto Igomo itu sendiri, Bib? Pangeran Noto Igomo adalah beliau seseorang yang berperan penting di dalam Kutai Kartanegara. Beliau ialah Habib Muhammad bin Ali bin Hasan bin Toha bin Yahya. Beliau dilahirkan di Masileh, Hadramaut, Yaman pada tahun 1260 Hijriah dan atau bertepatan di tahun 1444
844 Masehi di Masileh, Hadramaut, Yaman. Dan beliau itu dikenal sebagai sosok yang seperti apa ya Habib? Pangeran Notoigomo, beliau dikenal sebagai sosok seorang yang mendakwahkan daripada agama Islam, ajarannya Rasulullah SAW. Beliau dengan peran ilmu agamanya, beliau hijrah, beliau merantau ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara, untuk menyampaikan agama Islam, ajarannya Rasulullah di Kesultanan Kutai Kartanegara. Dan ini kan untuk nama tempat ini, yaitu makam ini adalah makam Kelambu Kuning. Mungkin bisa diceritakan kenapa namanya makam Kelambu Kuning? Untuk nama makam Kelambu Kuning sendiri itu disematkan oleh raja-raja pada zaman itu. Raja pada zaman itu ialah Raja Alimuddin, yakni anak daripada Raja Sultan Sulaiman. Maka itu dari kerajaan Kutai, dari keraton Kutai Kartanegara menamakan dengan makam Kelambu Kuning ini. Itu sejarahnya itu cukup lama, mungkin saya kurang tahu itu sejarahnya itu. Oke. Dan kira-kira kapan beliau wafat? Pangeran Notoigomo itu kapan wafatnya dan karena apa dan dimakamkan di mana? Beliau wafat pada tanggal 26 Rabiul Awal di tahun 1366 Hijriah. Atau bertepatan 17 Februari tahun 1947 Masehi. Beliau meninggal dikarenakan memang sudah berusia tua, sudah di usia 106 tahun Masehi atau 103 Hijriah. Mungkin itu untuk keterangan beliau di kemeninggalannya. Dan untuk kondisi makam sendiri nih, Bib, apakah masih banyak peziarah yang datang untuk mendatangi makam beliau? Alhamdulillah, untuk kondisi makam, alhamdulillah semakin tahun semakin ramai, semakin tahun orang semakin berdatangan untuk berziarah mengambil barokah daripada seorang wali Allah, seorang kekasih Allah, yakni Habib Muhammad bin Ali bin Yahya atau Pangeran Notoigomo. Dan alhamdulillah perawatan makam sendiri banyak simpatisan yang dari ahli waris keluarga juga merawat makam ini, dan juga ada bantuan beberapa dari pemerintah yang mana kita maksimalkan untuk perawatan makam di Kelambu Kuning ini. Oke, dan mungkin terakhir nih dari Ami, apakah ada cerita pilu selama Habib merawat makam ini? Alhamdulillah selama ada pemakaman di sini tidak pernah terdapat cerita-cerita pilu atau cerita-cerita horor yang menggenaskan atau apa. Alhamdulillah selama ini tidak ada. Bahkan setiap haul beliau di setiap bulan Rabiul Awal kita adakan setiap tahunnya, dan alhamdulillah selalu ramai dengan jamaah yang hadir, dan imbasnya untuk perekonomian masyarakat Kutai Kartanegara yang mana untuk pembelian makanan jamaah, pesan nasi, apa segala macam, alhamdulillah manfaat untuk warga Kutai Kartanegara, insya Allah. Oke, dan untuk haul masih ramai ya? Kira-kira ada berapa tuh peserta yang datang haul? Untuk setiap haulnya, alhamdulillah setiap tahunnya orang meningkat jamaah yang hadir, karena dengan penyebar luasan media sosial, penyebar luasan dakwah-dakwah daripada majelis-majelis taklim, yang mana sosok beliau merupakan pensyiar agama Allah, pensyiar agamanya Rasulullah. Di tahun kemarin kami panitia menyiapkan konsumsi jamaah itu sekitar 5.000 sampai 7.000 porsi, dan alhamdulillah itu masih ada yang kurang, masih ada yang nggak kebagian. Tapi alhamdulillah makanan-makanan konsumsi itu selalu masuk dari hamba-hamba Allah yang menyumbang tanpa disebutkan namanya, alhamdulillah. Benar, itu menunjukkan juga bahwa makam ini dan juga sosok dari Pangeran Notoigomo juga sangat disegani juga pastinya, dan sangat berharga bagi masyarakat ya pasti. Iya, alhamdulillah pastinya karena insya Allah karena jasa-jasa beliau yang mana beliau jauh dari kota Masileh, Hadramaut, Yaman, meninggalkan tanah keluarga beliau, diutus oleh Allah sehingga sampai ke tanah Kaltim, Kutai Kartanegara, sehingga menyebarkan agama-agama Allah, ajaran Rasulullah yang mana merupakan balasan dari Allah karena jasa beliau yang begitu tulus, ikhlas menjalankan dakwahnya
Allah, dakwah agama Allah, agama Rasulullah, sehingga beliau juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam orang-orang yang datang dengan membawa niat, dengan mengambil barokah dari beliau karena meniru daripada kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan, akhlak-akhlak yang beliau lakukan. Yang mana beliau dari Masileh Hadramaut dengan tidak bisa berbahasa Indonesia, beliau dengan membawa akhlak beliau, budi pekerti beliau, sehingga beliau dengan mudah diterima oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Benar, luar biasa sekali ya. Insya Dan untuk Allah. bulan Ramadan sendiri apakah ada acara khusus di tempat ini? Biasanya kita di sini setiap bulan Ramadan itu dari malam 11 Ramadan kita mengadakan Khatmul Quran keliling. Khatmul Quran keliling yang diselenggarakan oleh Robitoh Alawiyah Kutai Kartanegara bekerjasama dengan sekretaris Majelis Inat, yang mana setiap bulan Ramadan di malam 11 Ramadan keliling khataman Quran dari masjid ke masjid atau majelis taklim ke majelis taklim, dan penutup di malam 29 Ramadan kita khatmul Quran di sini secara umum, masyarakat bisa hadir. Itu setiap tahun sudah kita laksanakan, alhamdulillah semenjak 6 tahun atau 7 tahun lah sudah, alhamdulillah laksana itu khatam Quran itu. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Ya, atas sama-sama, waktunya, Mbak sudah Ami, memberikan sama-sama. juga masukan mengenai makam dari Kelambu Kuning ini yang luar biasa banget. Sama-sama. Juga pastinya dengan sosok dari Pangeran Notoigomo yang pastinya dihargai juga oleh masyarakat Ya, sekitar, sama-sama. merupakan sosok yang penting juga dalam penyebaran Muslim di Kalimantan Timur sendiri ya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama, Nabi. Mbak Ami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukannya sebagai menantu Sultan Aji Muhammad Alimuddin turut memudahkan Pangeran Notoigomo dalam berdakwah. Juga digunakan untuk melakukan ekspansi dakwah dengan membuka wilayah perkebunan. Di antaranya ada kebun karet di kawasan Gunung Gandeng yang berada di Tenggarong dan kebun karet di Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, lalu kebun rotan di kawasan Susuk Sandaran Kutai Timur, dan kebun kelapa di Pulau Senumpak di seberang Maloy, Kutai Timur. Di tempat ini pula Pangeran Notoigomo mengajarkan agama kepada penduduk setempat. Sebagai seorang yang alim, sangat banyak keistimewaan yang merupakan karomah-karomah beliau yang pernah disaksikan masyarakat pada zaman beliau. Di antaranya adalah suatu hari di tahun 1945, Habib Qasim Barakbah menginap di rumah Pangeran Notoigomo. Setelah sholat zuhur, beliau bercerita mendapat isyarah bahwa penduduk Jepang insya Allah berakhir bertepatan dengan momen bulan suci Ramadan pada bulan Agustus. Benar saja, Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua. Kekuasaannya tidak lagi mencengkeram Nusantara. Bahkan Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah berakhirnya penjajahan Jepang, beliau mengadakan acara syukuran. Acara ini bertepatan dengan hari kedua Hari Raya Idul Fitri yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat dan ulama dari Samarinda sekitar 200 orang. Membludaknya para tamu tersebut tidak mencukupi persediaan nasi, sedangkan tidak ada lagi waktu untuk menanak nasi. Lalu Pangeran Notoigomo menuju sebuah panik yang tertutup nyiru tempat nasi tersebut. Sejenak beliau berdoa, kemudian memindahkan tasbihnya dari tangan kanan ke tangan kiri sambil menepuk tutup panik tersebut seraya berkata, "Ambil nasi yang ada di panci ini, tapi jangan melihat ke dalamnya dan jangan berkata-kata." Subhanallah, hingga akhir acara, nasi yang diambil seakan tidak pernah habis dan alhamdulillah mencukupi semua tamu yang hadir. Baik Tribuners, tadi kita sudah ngobrol dengan Habib Mubarak mengenai sosok dari Pangeran Notoigomo, di mana sosok dari Pangeran Notoigomo sendiri masih sangat dihargai oleh masyarakat Kutai Kartanegara dan juga Kalimantan Timur sendiri, Tribuners. Dibuktikan dengan acara haul dari beliau yang dilaksanakan dan juga didatangi oleh lebih dari 5.000 orang. Dan bahkan makam ini sendiri masih sangat aktif melakukan kegiatan ziarah, khususnya ziarah-ziarah yang datang dari berbagai warga yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar dari pulau Kalimantan Timur sendiri. Dan juga sosok dari Pangeran Notoigomo juga sangat berjasa dalam menyebarkan agama Muslim di Kalimantan Timur. Baik Tribuners, inilah jejak Islam pada hari ini di makam Kelambu Kuning, Kutai Kartanegara.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.